Pulau Gili Ketapang terancam tenggelam. Hai, aku Zahra, mahasiswa PWK Universitas Gadjah Mada 2023. Perencana masa depan, itulah julukan kami. Tentu sebagai calon perencana, kami harus sensitif terhadap berbagai isu, khususnya isu sosial dan juga isu pembangunan yang ada di Indonesia. Indonesia, negara kepulauan, negara maritim dengan kekayaan sumber daya alam yang selalu diagung-agungkan. Tiap pulau, dari pulau terbesar hingga pulau terkecil di Indonesia, memiliki keunikan dan juga tantangannya masing-masing. Salah satu pulau yang menarik dibahas di Indonesia adalah Gili Ketapang. Pulau Gili Ketapang berada di Selat Samudra, Kecamatan Sumber Asih, Probolinggo, Jawa Timur, dengan luas sekitar 68 hektar. Kecil-kecil cabai rawit, itulah julukan yang pas untuk Pulau Gili Ketapang. Pulau kecil ini menyimpan keindahan alam bawah laut yang sangat indah, dari jenis ikan hingga jenis terumbu karang. Bahkan potensi ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan juga dinobatkan sebagai wisata bahari terbaik se-Jawa Timur. Bahkan dijadikan sebagai kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan juga Perikanan pada tahun 2020. Namun, di balik semua keindahan di Pulau Gili Ketapang, ternyata pulau ini menyimpan tantangan, bahkan juga ancaman. Sampah selalu menjadi sorotan yang tidak pernah berhenti diberitakan. Loh, emang seberapa parah sampah di Gili Ketapang? Hampir di seluruh pesisir terlihat adanya sampah. Bukannya pemerintah sudah memberikan tempat sampah, bahkan Dinas Lingkungan Hidup sudah membersihkan sampah-sampah tersebut setiap sebulan sekali. Yap, bener banget. Tapi pada kenyataannya, tumpukan sampah masih saja menjadi pajangan di hampir seluruh pesisir Gili Ketapang. Kenapa bisa? Dari sisi sosial, ternyata perilaku masyarakat masih saja terbiasa membuang sampah di laut, dan itu menjadi hal normal. Selain itu, ternyata belum optimalnya pengelolaan sampah di Gili Ketapang. Tidak hanya sampai situ, masyarakat lokal juga terus mengambil atau mengeksploitasi pasir pantai dan juga terumbu karang untuk pembangunan rumah mereka. Mereka melakukannya karena mereka tidak mendapatkan distribusi pasir dan juga batu bata yang murah dari pemerintah. Fenomena ini menyalahi aturan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan juga pulau-pulau kecil, di mana pasir pantai dan juga terumbu karang merupakan dua hal yang harusnya dilindungi dan tidak dieksploitasi. Jika fenomena ini terus dilakukan, Pulau Gili Ketapang akan terus-menerus mengalami penyusutan. Akan ada konflik tata ruang, dan yang paling mengerikan, Pulau Gili Ketapang terancam tenggelam. Hal ini tentu saja menjadi PR bagi perencana. Apa yang bisa dilakukan? Untuk permasalahan pertama, perencana dapat mengoptimalkan pengolahan sampah dengan cara membangun infrastruktur persampahan dari tingkat dusun hingga untuk satu pulau Gili Ketapang. Perencana membangun bank sampah untuk setiap dusun, sekitar wisata, dan juga sekitar dermaga. Selain itu, untuk tingkat satu pulau atau satu desa Gili Ketapang, perencana dapat membangun TPST 3R atau tempat pengolahan sampah terpadu, Reduce, Reuse, Recycle, yang bisa dilokasikan di sebelah barat Gili Ketapang dengan memanfaatkan lahan kosong yang memiliki permukiman yang rendah. Untuk menyelesaikan permasalahan kedua, perencana dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar masyarakat dapat membeli bahan bangunan tanpa mengeksploitasi. Dengan cara, perencana membuat zona atau area pusat perekonomian berkelanjutan atau ramah lingkungan yang berbasis masyarakat lokal. Hal ini bisa diletakkan di sebelah selatan atau dekat dermaga dan juga di sebelah barat dekat area wisata. Selain itu, pemerintah dapat membangun badan usaha distributor bahan bangunan dari kota Probolinggo ke Gili Ketapang dengan biaya yang relatif murah. Selain itu juga perlu ada pembatas alami untuk zona permukiman dengan zona konservasi seperti sepadan pantai, agar terlihat jelas nih zona-zona atau area yang harus dilindungi. Namun, solusi-solusi tadi tidak akan berjalan lancar jika tidak memperhatikan dua hal ini. Yang pertama, perlu adanya regulasi yang kuat dari tingkat pusat hingga tingkat masyarakat lokal. Yang kedua, perlu adanya kerjasama antara semua pihak, termasuk partisipasi dari masyarakat lokal, karena agar mereka memiliki kesadaran dan juga tanggung jawab atas daerahnya. Itu dia keunikan dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh Pulau Gili Ketapang. Ternyata di balik keindahan Pulau Gili Ketapang, tersimpan tantangan dan juga ancaman yang sangat besar. Peran perencana tentu saja sangat dibutuhkan untuk menanganinya. Jadi, apakah kamu tertarik untuk menjadi perencana?